"Gila, siapa dia? Bunuh mereka sekarang juga!" Namun terlambat. Dari arah jalanan muncul jejak-jejak kaki telanjang, atau gampangnya muncul telapak kaki seperti orang jalan, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Dari jejak kaki itu terlihat warna merah darah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Jejak itu tidak mengarah ke medan perang. Mereka muncul dari ketiadaan, dari jalan yang seharusnya kosong, dan berakhir tepat di depan Sarah. Lalu, sebuah telapak tangan berwarna darah menempel pada permukaan topeng Sarah. Dan di momen itulah, langit pun tiba-tiba saja langsung pecah. Udara menggelembung, dan dalam sekejap, bayangan-bayangan manusia mulai bermunculan di sekitar medan perang. Makhluk-makhluk tak berwajah, dengan tubuh merah seperti daging mentah yang dibentuk ulang, berdiri dengan leher patah dan tubuh terbalik. Tidak, itu bukan manusia, itu bukan sihir, itu adalah kutukan. Lebih lama lagi, ini adalah kutukan dari alam lain. Seperti teknik seorang dewa yang sudah lama hilang dari peradaban manusia. Skytail menarik napas dalam, matanya membelalak, dan Sarah yang sebelumnya tidak bisa bergerak, kini melangkah maju. Langkahnya tenang, namun setiap pijakan menghasilkan retakan di tanah, dan tiap gerakannya seperti menggerakkan dunia itu sendiri. Little Witch akhirnya bangkit, namun bukan sebagai senjata organisasi dari faksi jin, melainkan sebagai sesuatu yang bahkan organisasi pun tidak sepenuhnya mengerti. Menyaksikan semua itu tepat di depan matanya, Skytail akhirnya bersuara. "Ini adalah kekuatan dewa, Swordtail, ini berbahaya." "Aku tahu itu," bentak Swordtail dengan rahang mengatup. Apa yang terjadi ini jelas-jelas tidak masuk akal. Pikiran Sarah seharusnya masih terkekang. Mereka sudah memenjarakannya dengan mantra larangan tingkat tinggi, dan bahkan membatasi pikirannya dalam dimensi waktu sempit. Namun perintah tetap tak terlaksana. Sarah tetap berdiri di sana, tak terpengaruh. Swordtail mencabut pedangnya dengan gerakan cepat. Satu tebasan saja cukup untuk memisahkan kepala Sarah dari tubuhnya. Jarak ini bukan masalah. Dengan kecepatannya, Swordtail bahkan tidak membutuhkan waktu 1 detik. Tapi semuanya sia-sia. Di momen yang sama itulah, dia pun tiba-tiba berteriak, "Apa?" Dan tepat di depan matanya, suara aneh itu kembali terdengar. Suara gemerisik yang menggema seperti bisikan dari dasar kuburan, merayap ke dalam alam bawah sadarnya. Suara itu membangkitkan sesuatu yang lebih tua dari rasa takut. Serrrr, serrrr, serrrr. Ini adalah kekuatan zaman purba. Ini adalah kekuatan akan ketakutan yang sama sekali tidak bisa dilihat. Tangannya tak bisa bergerak. Pedangnya tak bisa lagi diayunkan. Swordtail mencoba mencabutnya kembali, tetapi sia-sia. Pedang itu yang sebelumnya seolah menjadi perpanjangan tubuhnya, kini seperti batu mati yang menolak diperintah. Dan kemudian dia merasakannya. Sesuatu menggenggam pergelangan tangannya. Cengkeraman dingin dan kuat. Begitu kuat hingga membekas. 5 lekukan jari menekan kulitnya, seolah tulangnya hendak dihancurkan. Namun tidak ada siapapun di sana. "Swordtail!" teriak Skytail, suaranya gemetar. Tapi sebelum ia bisa mendekat, tubuh Skytail tiba-tiba terangkat dari tanah. Seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya. Tubuhnya tergantung di udara. Kakinya menendang-nendang kosong. Bekas telapak tangan merah membekas jelas di lehernya, seolah ada makhluk tak kasat mata yang sedang menggenggamnya kuat-kuat. Kemampuannya, ruang absolut yang seharusnya menolak semua intervensi fisik maupun magis, tidak bekerja. Swordtail mulai menyadari sesuatu. Ini bukan serangan dari luar. Apapun yang menahan lengannya dan mencekik Skytail, itu muncul dari dalam batas penghalang mereka. Muncul dari dalam diri mereka sendiri. Topeng milik Sarah yang menutupi wajahnya kini mulai melengkung, kemudian retak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya paksa dari belakang. Sarah menjerit, tapi bukan jeritan manusia yang ketakutan. Itu adalah jeritan sesuatu yang terbangun setelah tertidur terlalu lama. Topeng itu hancur, retakan menyebar, dan akhirnya topeng itu pecah dan jatuh ke tanah. Swordtail berusaha mundur, mencoba meloloskan diri dari cengkeraman tak kasat mata itu, tapi usahanya sia-sia. Cengkeraman itu tetap erat, dingin, dan penuh niat membunuh. Lalu, dia melihat wajahnya.
wajah asli Sarah, rambut panjang sehitam malam, kulit pucat bagai lilin, dan sepasang mata merah pekat bersinar seperti darah segar. Suara gemerisik itu kini terdengar lebih keras, lebih nyata, lebih hidup. Swordtail dan Skytail memang kuat. Mereka dikenal sebagai bandit elit dengan kekuatan yang bahkan mampu menandingi para raja dari dunia modern. Namun kekuatan Sarah berbeda. Itu bukan sekadar kekuatan besar, tapi itu sesuatu yang asing. Untuk yang kedua kalinya, Swordtail mencoba melawan dengan menggunakan kekuatan andalannya, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, hasilnya tetap sama seperti tadi, yaitu tangannya masih tidak bisa bergerak dan pedangnya kini masih tetap tertahan. Tak ada apa-apa di sana, tidak ada musuh di matanya, namun dia bisa merasakannya. Kehadiran samar, tapi dia yakin ada orang di hadapannya walau tidak terlihat. Di momen itulah Swordtail pun langsung menjelaskan kepada kita, benda di depanku ini tak bisa dipahami, tak bisa dijelaskan, namun begitu nyata. Dan di tengah semua itu, Sarah akhirnya membuka suara. Nafas kecil dihembuskan dari bibirnya, lalu dia berkata dengan tenang, tanpa melihat siapapun, "Haduh, tadi nyaris saja. Siapa sangka ternyata aku benar-benar bisa menggunakan kekuatanku, padahal ini masih pagi hari. Terima kasih banyak atas bantuan dari kalian semua." Sorak-sorai bergema, suara tepuk tangan dan tawa bergemuruh mengguncang udara, seolah-olah dunia ikut bersorak. Namun, tidak ada siapapun di sana. Setidaknya tidak ada yang bisa dilihat oleh Swordtail. Sarah, dia baru saja berbicara dengan hantu, dan suara sorak-sorai itu hanya bisa didengar olehnya, sang dewa pengendali hantu. Dengan kekuatan yang hingga kini masih menjadi misteri, dia menghela napas pelan, lalu berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Tujuannya kepada Kaiser, tapi lewat makhluk tak kasar mata, supaya dia bisa menyampaikannya kepada Kaiser. "Kaiser, setidaknya lakukan tugasmu sampai akhir. Ayo, lawan mereka. Jangan mau kalah dengan topeng sialan ini." Kaiser yang mendengar perintah Sarah itu langsung terjatuh di tempat. Namun ini bukan sekadar jatuh. Sesuatu menekannya dari atas. Sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam tubuhnya seperti gunung runtuh, membuatnya terdorong berlutut, seolah tak layak berdiri di hadapan makhluk yang kini telah bangkit sepenuhnya. Di atas topengnya yang mulai retak, muncul bayangan tangan-tangan. Tak terhitung jumlahnya, merayap pelan, menekan perlahan, menggeliat seperti jelmaan mimpi buruk. Sarah berdiri tegak. Dengan mata merah yang bersinar tajam, dia menatap Kaiser, dingin namun penuh kemenangan. "Akhirnya, kita bertemu lagi. Mari kita ulangi perkenalan kita. Aku Sarah Kromis alias Little Witch, dan ini Sarah-Sarahku. Tidak terlihat kan? Tapi mataku bisa melihat mereka dengan sangat jelas." Saat kata-kata itu terucap, suara gemerisik kembali terdengar. Serrrr, serrrr, serrrr. Lebih tajam, lebih mengguncang. Narator pun mulai berbicara, membuka lembaran kelam kisah lama yang selama ini tersembunyi. Dikatakan di dalam novel bahwa seorang magi biasanya memperoleh kekuatannya melalui perjanjian dengan iblis jika mereka ingin mendapatkan kekuatan kutukan. Namun kasus Sarah bukanlah pemanggilan biasa. Ini bukan kekuatan summon, dan juga ini bukan kekuatan kutukan yang aku tahu. Ini adalah keberadaan nyata. Mereka semua sangat nyata walau aku tidak bisa melihatnya. Bahkan di dalam dialognya, narator pun juga menambahkan, dia sendiri adalah iblis itu. Bukan perjanjian dengan iblis, tapi dia adalah iblisnya. Salah satu dari ras kuno yang disebut oleh manusia sebagai dewa iblis, makhluk dari dimensi luar yang keberadaannya tak bisa dijelaskan oleh sihir, teknologi, atau logika. Kekuatan mereka hingga saat ini belum bisa dipahami, belum bisa dipecahkan. Dan dalam kasus Sarah, kekuatan itu dikenal sebagai outer sense, tanda kutip Sarah-Sarah, yaitu kekuatan untuk mengenali, memahami, dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang bahkan tak memiliki wujud fisik. Sesuatu yang berpikir secara mandiri, yang hidup di luar ruang dan waktu. Namun ini bukan sekadar kendali.
Jika itu hanya kendali, maka sejak awal Sarah bisa diperintah untuk membunuh Krahi. Tapi nyatanya tidak. Ini lebih dari itu. Ini adalah perpaduan jiwa. Sarah dan Sarah bernapas sebagai satu entitas. Dan dengan kekuatan ini, konon, dia pernah bertarung selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Melawan para bangsa iblis tanpa sedikit pun istirahat, makan, atau tidur. Lalu setelah narator sudah menjelaskan, Swordtail pun kini mulai menambahkan. Aku salah menilai, ujarnya seolah mengakui kekeliruannya yang terlalu meremehkan seorang gadis kecil bernama Sarah. Aku gagal, seharusnya aku langsung membunuhnya. Sebelum lenganku dicengkeram dan juga sebelum dia membuka matanya, aku tak seharusnya mendengarkan permintaan Jin. Ini, tanpa keraguan sedikit pun, adalah kekuatan yang layak untuk menjadi pemimpin Kitsune. Level 8 sekuat ini, bahkan saat diserang mendadak pun, dia masih bisa menghadapi aku dan Skytail sekaligus. Topeng Kaiser akhirnya tak tahan, tercabik dan hancur. Potongan kristal sihir beterbangan di udara mengungkapkan wajah aslinya. Lelaki dengan tatapan tajam dan senyum sinis. Kaiser yang sempat jatuh kini berdiri kembali. Dia mengibaskan debu dari jubahnya, lalu mengeluarkan suara klik lidah yang kesal. Cih, sungguh memalukan. Ujian sertifikasi level 9, aku bahkan tak sempat mengeluarkan separuh kemampuanku. Kalau bukan karena kamu, Sarah-kun, ini akan jadi aib terbesar dalam hidupku. Atau jangan-jangan semua ini sudah sesuai dengan rencana Thousand Tricks. Sarah meliriknya dengan ekspresi jengah, seperti sedang melihat anak kecil yang terlalu cerewet dalam kondisi genting. Setidaknya, masih ada urusan yang harus diselesaikan. Suara ledakan terdengar dari kejauhan. Pertempuran antara pasukan Jin dan aliansi keluarga kerajaan masih berkecamuk. Debu membumbung tinggi. Langit mulai diliputi kabut ungu kehitaman, tanda bahwa penghalang dimensi telah mulai retak. Di sisi lain, Skytail masih tergantung di udara. Tubuhnya gemetar, tapi kini dia mengangkat satu tangan, mengarah ke Kaiser. Pasukan lain yang sebelumnya mengepung Sarah kini mundur dengan panik. Wajah mereka pucat. Beberapa bahkan tersungkur karena tekanan spiritual yang tak kasat mata. Dan di tengah ketegangan itu, Krahi yang sebelumnya terpaku, kini mulai diselimuti kilatan petir. Belum. Pertarungan ini belum selesai. Kaiser mengangkat bahunya dan tersenyum santai, seolah seluruh dunia tidak sedang runtuh di hadapannya. Tepat sekali, Sarah-kun. Tak ada waktu untuk malu bagi seorang anggota Celestial Dancer. Lagi pula, aku memang sangat ahli dalam urusan pembersihan medan perang. Aku sudah membersihkan 15 negara dari kutukan dan perang. Jadi, serahkan yang utama pada Thousand Tricks dan biarkan aku menari untuk terakhir kalinya. Gelap, lebih pekat dari malam. Dalam kehampaan itu, suara Sarah kembali terdengar. Pelan, halus, namun menggema seperti ribuan desahan dari dunia lain. Waktunya telah tiba. Sekarang adalah waktunya serangan balik, jadi ayo kita hancurkan mereka. Langit mulai berubah warna, tanah bergetar. Tanda-tanda sesuatu yang jauh lebih besar akan segera muncul. Nah, mulai dari sinilah adegan pertarungan sebelumnya sempat terpotong. Karena kini, sorotan cerita berpindah. Tepat ke dalam sudut pandang seorang gadis bangsawan, yaitu menuju kepada sudut pandang dari Putri Alicia Code. Hari ini akan menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Alicia selama hidupnya. Bukan hanya karena tekanan atau karena gelar kerajaan yang dibebankan di pundaknya, tapi karena hari ini dia akan memilih jalannya sendiri. Dia tahu takhta Code bukan sesuatu yang ringan. Dia sadar sepenuhnya bahwa permainan kekuasaan ini telah memakan banyak korban. Tapi meski begitu, dia merasa cukup puas. Banyak sekali yang telah ia alami dalam waktu singkat ini. Dia bertemu dengan pengawal yang menarik bernama Cry, yang aneh, kaku, tapi selalu berada di sisinya. Ia mencicipi makanan kota yang belum pernah ia lihat, apalagi cicipi. Ia melihat kakak-kakaknya saling bertengkar, drama yang absurd namun penuh kasih sayang. Ia bebas dari pengurungan untuk pertama kalinya dalam hidup. Dan meski raja, ayahnya, telah tiada dan kekacauan merebut takhta mulai meletus, Alicia tidak menyesal. Karena hari ini dia siap bertarung. Bukan untuk takhta, bukan untuk harga diri, tapi untuk dirinya sendiri.
Kak Nora dan yang lain sudah lebih dulu berangkat menghadang pasukan jin. Krahi dan pasukan utama sedang bertarung mati-matian di pintu gerbang Menara Raja. Tugas Alicia dan tim kecilnya sangat sederhana, namun berisiko tinggi, yaitu untuk bisa menyelinap masuk lewat jalur rahasia, mengambil bukti raja, dan mengakhiri konflik ini dalam satu langkah. Menurutnya, sukses berarti kemenangan. Gagal berarti segalanya musnah, termasuk nyawanya sendiri dan mereka yang ia anggap keluarga. Di dalam lorong mekanik bawah tanah, Alicia bersiap. Ia menaiki Kumo Mini, kendaraan kecil hasil modifikasi kakandanya, Tony. Kumo itu berbentuk seperti laba-laba mekanik dengan roda di keempat kakinya. Sekilas tampak lucu, tapi kecepatannya luar biasa. Krai duduk di belakangnya, wajahnya pucat seperti biasa. Tangan gemetarnya memegang pinggang Alicia, seolah hidupnya bergantung padanya. Di momen inilah, Krai pun langsung bertanya kepada Alicia lagi, untuk dapat memastikan sebelum mereka pergi. Tuan Putri beneran mau pergi? Kalau takut, kita bisa nunggu dulu. Siapa tahu pasukan lain berhasil menangkap jin. Alicia tersenyum kecil. Hangat, tegas. Dulu mungkin dia akan memilih menunggu. Tapi kini, dia adalah Alicia yang baru. Aku tidak takut karena aku tidak sendirian. Aku bersama orang-orang yang percaya padaku. Termasuk kamu, Krai. Krai hanya bisa nyengir sambil garuk-garuk kepala lagi. Haduh, kok aku lagi sih? Aku ini cuman Krai, aku bukan siapa-siapa. Aku ke Kot cuma mau cari relik. Udah muter-muter, udah keliling semua sudut negara, dan udah nonton drama keluarga mereka. Faktanya, aku masih kesulitan buat dapat handphone baru. Kalau gini ceritanya, aku nggak bakalan bisa chatting sama adik rubah lagi. Padahal, dia adalah salah satu hiburanku saat aku lagi bosan. Lalu, di saat Krai sedang berpikir seperti itu di dalam hatinya, Alicia yang sudah sangat yakin, kini akhirnya mulai berkata, "Tahan napas, kita melompat." Alicia menginjak pedal tenaga penuh. Kumo Mini meraung dan tubuh mereka terdorong ke depan, meluncur di lorong jalur rahasia yang mengarah langsung ke lantai atas Menara Raja. Di ujung rel itu, celah terbuka di langit-langit. Alicia menekan tombol otomatis. Pintu terbuka. Angin malam langsung menyergap, dan mereka pun melompat ke langit. Angin menghantam wajah. Lampu-lampu kota Kot yang redup berpendar di bawah sana. Langit begitu dekat, tapi tanah begitu jauh. Namun Alicia tak gentar. Ia membuka interface visual, mengakses sistem kota secara real time sambil melayang. Dengan cepat, ia menghitung sudut pendaratan, kecepatan Kumo, serta gaya dorong gravitasi buatan di menara. Tepat waktu, tepat arah, dan tepat sasaran. Sayangnya, Kumo milik Tony ini masih belum di-upgrade. Dan kenapa Tony nggak kasih peringatan dulu ke aku? Karena ketika Kumo itu sudah hampir sampai, maka sistem pengereman dari Kumo Mini ini masih tidak bisa digunakan. Gara-gara itulah Kumo Mini ini jadi mendarat dengan keras. Roda depannya tergelincir, menyapu lantai logam hingga percikan api terlempar ke dinding. Atau bahasa gampangnya, Kumo Mini ini nabrak tembok lagi, sama seperti kemarin. Di momen itulah, Alicia pun kini langsung melompat keluar, tubuhnya berputar di udara. Sedangkan Krai